Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sepanjang bulan September ini, saya ingin memulai saat teduh kita dengan membacakan bagian-bagian kitab Amsal. Hari ini dari Amsal 11 ayat 11 sampai 12. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudara-saudara, setiap hari kita selalu menyiapkan diri untuk bekerja. Ada yang buka toko, ada yang jadi karyawan, ada pula yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja dengan suami mengelola toko atau usaha, dan ada yang punya cabang usaha atau perusahaan. Ada pula yang kerja online, kerja sendiri di rumah, buka salon, usaha catering, masak, guru, dan macam-macamlah usaha. Artinya supaya kita dapat bekerja dan menghasilkan. Demikianlah kesibukan kita setiap hari dengan aktivitas yang padat. Bahkan ada juga yang shift, bekerja dari malam sampai dini hari. Ketika semua orang sudah terlelap, dirinya masih mengais rezeki. Semua dilakoni agar kehidupan secara ekonomi stabil dan kalau memungkinkan memperoleh lebih. Kita terus disibukkan untuk bekerja, dan bekerja. Saya bersyukur jika saudara-saudara bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, karena orang jujur itu bekerja untuk menjemput berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi begini saudara, saya mengajak kita semua, baik yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja, atau yang masih sekolah atau kuliah, untuk memikirkan sebuah peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, khususnya di kitab Kejadian pasal yang ke-7. Pada masa itu kehidupan manusia sukses secara materi, sukses secara ekonomi. Bisa dikatakan mereka semua kaya raya, melimpah harta benda dan tidak berkekurangan. Dan dengan harta benda yang dimiliki itu, umat manusia dapat berbuat apa saja, berbuat sesuka hatinya. Semua orang memakai patokan bahwa hidup yang sukses itu kalau materinya berlimpah-limpah. Semua orang dipikat keinginannya untuk makmur. Pada saat manusia sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri bahkan kaya raya, maka kecenderungan manusia itu tidak membutuhkan Tuhan. Toh dengan usahanya sendiri semua dapat tercukupi. Bagi sebagian orang, Tuhan diperlukan saat ekonomi sedang surut saja. Saya berharap jemaat Tuhan tidak memakai pandangan dunia yang demikian. Apakah Tuhan berdiam diri? Untuk sementara bisa dikatakan iya. Akhirnya manusia terlalu mabuk kemewahan. Manusia buta oleh yang namanya kemakmuran. Manusia menjadi sombong dan angkuh karena kekayaan itu. Manusia tidak bisa memikirkan Allah di tengah-tengah hidupnya yang syarat dengan kekayaan. Dan dalam sekejap, di Kejadian pasal 7, Tuhan Allah mendatangkan air bah. Bahasa kita sekarang adalah bencana alam. Lalu apa yang terjadi? Dituliskan begini saudara. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Semua lenyap dalam sekejap. Untuk menimbun materi butuh puluhan tahun, butuh kerja keras, tetapi dapat lenyap dalam sekejap tanpa ada yang sanggup untuk menahannya. Mari kita sejenak memberi ruang dalam pikiran kita untuk memikirkan hal ini. Pernahkah kita membayangkan bahwa semua yang kita usahakan pada akhirnya lenyap? Saya tidak mendoakan hal ini terjadi, saudara. Tetapi saya mengajak kita untuk memberi ruang untuk memikirkannya. Karena alasan ini yang ada di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Ingat, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan tetap selamanya. Saudara-saudara, camkanlah baik-baik bahwa yang sementara akan berlalu,
yang sementara akan lewat, tetapi yang kekal tidak akan berlalu. Sekarang mari kita arahkan perhatian kita pada berita kitab suci. Pada saat semua manusia mabuk kemewahan, pada saat semua manusia silau dengan materi dan pikirannya dijerat dengan kemakmuran, dengan uang, Allah menunjukkan kepada kita ada seorang yang beriman. Dicatat begini, Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepadanya. Meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima oleh Allah. Iman Nuh ditampakkan dengan cara hidup yang jauh berbeda dengan orang pada umumnya. Iman Nuh dengan sangat terang dicatat begini. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Dunia dihukum dengan air bah atau bencana alam. Hanya Nuh dan keluarga yang selamat. Semua binasa. Lalu Allah memberikan tanda pelangi sebagai perjanjian bahwa tidak akan menghukum bumi dan isinya dengan air bah seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Kita berada di zaman itu, di zaman di mana Allah sudah memberikan tanda perjanjiannya. Apa artinya? Apa artinya bagi kita sekarang? Artinya kesempatan ini harus diterima sebagai kesempatan kedua dan dimaknai sebagai kemurahan Allah bagi manusia. Kesempatan untuk berbalik dan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kesempatan untuk menolak kehidupan dosa walau menggiurkan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi juga jangan berpikir bahwa Allah diam saja ketika kejahatan manusia dan pemberontakan terhadap dirinya makin bertambah dan menjadi-jadi. Pada saat saudara menyaksikan busur Allah yang ditaruh di awan. Busur ini dalam bahasa Ibrani digunakan kata yang sama untuk pelangi yang nampak sesudah hujan lebat, dan untuk busur pelangi yang disisihkan oleh Tuhan Allah, suatu tanda perjanjian Tuhan berbelas kasihan terhadap manusia yang berdosa. Sambutlah belas kasihan Allah, sebab hanya orang yang diberikan belas kasihan dapat menyambut belas kasihan itu. Orang yang menerima belas kasihan Allah pasti berhenti dalam kehidupan dosa. Orang yang menerima belas kasihan Allah akan menaati Allah dan firman-Nya. Ingatlah selalu bahwa pelangi seharusnya mengingatkan kita akan kemurahan, akan kesetiaan Allah dan belas kasihan Allah. Apakah saudara sudah menyambut belas kasihan Allah hari ini? Pikirkanlah, semua akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan terus ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.